Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di kebun kakao jenis MCC 02 hasil sambung pucuk yang berumur sekitar 1,5 tahun. Tetapi yang saya fokuskan pada saat ini di lahan ini yang tepatnya berada di Desa Karya Abadi, Kecamatan Taupa, Kabupaten Parigi Motong. Yang khususkan pada video ini adalah untuk memberikan informasi bagaimana kebutuhan kakao dalam pertumbuhannya dan apa saja yang harus kita persiapkan atau tanam juga di dalam lahan kakao. Oke, ini adalah tanaman durian. Yang saya fokuskan hari ini adalah tanaman penaung pada tanaman kakao jenis MCC 02 yang berada dan ditanam di antara tanaman kelapa dan cengkeh. Oke, sebelum saya lanjut jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel saya Takwim Panjigo. Oke, mantap petani kakao. Oke, saya lanjutkan. Tanaman kakao merupakan tanaman yang tidak terlalu membutuhkan cahaya matahari secara full di dalam masa pertumbuhannya, sehingga di dalam budidaya tanaman kakao di lahan yang akan kita tanami tanaman kakao itu sebelumnya harus dilakukan penanaman tanaman penaung, dan bisa saja tanaman kakao ditanam di antara tanaman kelapa. Nah, seperti ini tanaman kakao sangat subur karena memiliki persyaratan yang dibutuhkan oleh tanaman kakao itu sendiri. Nah, di dalam video ini saya akan tampilkan bahwa tanaman kakao membutuhkan naungan. Nah, ini naungan kelapa, ini ada tanaman cengkeh, dan ada juga tanaman pisang. Nah, kemudian ini ada tanaman penaung utama, ada tanaman durian yang juga dari segi ekonomi dapat menghasilkan. Semua tanaman yang kita gunakan sebagai penaung itu diusahakan adalah tanaman yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Seperti halnya durian, durian ini adalah tanaman jenis hortikultura, buah-buahan yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia dan bahkan di seluruh dunia. Nah, ini penting karena pertumbuhan tanaman durian ini juga dapat menaungi tanaman lainnya, terutama tanaman yang membutuhkan naungan, yaitu adalah kakao, sehingga penting untuk dilakukan penanaman. Dan juga tanaman pisang penting untuk ditanam walaupun bukan sebagai tanaman pelindung utama. Ini adalah pisang adalah termasuk tanaman pelindung sementara untuk pertumbuhan awal bagi tanaman. Nah, ini adalah kelebihan dari tanaman pisang yang pada bagian batangnya memiliki kandungan air yang cukup tinggi sehingga dapat digunakan pada saat musim kemarau, di mana pada tanaman terjadi kekurangan air. Tanaman pisang itu dapat diambil bagian batangnya untuk diletakkan di bagian bawah tanaman. Bagian bawah tanaman selain berfungsi untuk memberikan air bagi tanaman yang apabila kekurangan air, juga tanaman pisang ini dapat menghasilkan nutrisi pada bagian cabang tanaman. Pisang itu juga pada bagian batang tanaman pisang itu juga mengandung nutrisi, termasuk di dalamnya adalah N, P, dan K, walaupun kandungannya cukup sedikit tetapi penting bagi untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian tanaman kelapa adalah tanaman jenis perkebunan yang juga dapat menaungi bagian tanaman kakao. Nah, akhir-akhir ini tanaman kelapa
sudah direkomendasikan sebagai tanaman penaung bagi tanaman kakao. Sehingga penting juga untuk dilakukan penanaman atau melakukan tanaman kakao di antara tanaman kelapa. Nah, ini juga tanaman cengkeh penting untuk menghasilkan ekonomi atau dapat memberikan nilai ekonomi yang cukup tinggi dan pertumbuhannya yang juga cukup baik dan sangat rindang sehingga dapat menaungi tanaman kakao. Nah, ternyata ada ular yang naik di atas kakao. Kita tidak usah ganggu, kita biarkan saja. Nah, fokusnya kita adalah pada tanaman kakao. Nah, sehingga penting untuk dilakukan penanaman kakao apabila berada di lahan yang cukup terbuka. 6 bulan sebelum penanaman kakao itu disarankan untuk melakukan penanaman tanaman naungan. Kita lihat ini adalah tanaman kakao yang telah berumur 1,5 tahun. Kita lihat buahnya. Buahnya cukup banyak dan bunganya juga cukup banyak. Ini tanaman baru berumur sekitar 1,5 tahun yang ditanam di antara tanaman kelapa, cengkeh dan tanaman penaung lainnya. Dan perlu kita perhatikan di dalam penanaman kakao ada tanaman penaung utama dan ada penaung sementara. Seperti tadi saya sampaikan, tanaman pisang adalah tanaman penaung sementara. Juga di tanah yang terbuka itu juga dilakukan penanaman tanaman pangan, yaitu adalah tanaman jagung. Nah, itu juga sebagai penaung sementara bagi tanaman kakao. Kita lihat itu tanaman durian. Nah, tanaman kakaonya cukup subur. Jadi ditanam dengan jarak 3,5 kali 3,5 meter, tetapi karena berada di antara tanaman kelapa sehingga harus menyesuaikan dengan tanaman kelapa. Ini pertumbuhan tanaman cukup dan sangat subur. Oke, demikian apa yang saya bisa bagikan, saya share pada hari ini. Semoga menjadi satu pelajaran, satu acuan bagi teman-teman yang mau melakukan budidaya kakao pada satu lahan, terutama tanaman yang ada tanaman durian, kelapa dan tanaman pisang. Ini penting untuk pertumbuhan tanaman kakaonya. Oke, sebelum saya tutup jangan lupa untuk like, komen dan subscribe di channel saya Takwim Panjigo. Oke, mantap dan mantap petani kakaonya.